Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau membantu review tentang apa tabel penggolongan dan penetapan kation. Jadi ini ya yang pertama, tabel penggolongan kation. Nah, ketika zat ditambah HCl4N dia mengendap, maka dia termasuk dalam golongan 1. Kita sebut nanti sebagai tabel 1. Nah, sedangkan filtratnya tadi ditambahkan HCl4N lagi dan ditambah H2S. Nah, ketika mengendap, maka endapan tersebut ditambahkan NH4 2 kali S. Nah, kalau dia mengendap berarti dia golongan 2A atau kita sebut nanti dia sebagai tabel 2. Sedangkan filtratnya kita sebut sebagai golongan 2B atau tabel 3. Selanjutnya di sini tadi filtratnya itu dihilangkan H2S-nya, terus ditambah NO3, ditambah NH4Cl, tambah NH4OH sampai alkalis. Nah, ketika dia mengendap, maka dia termasuk golongan 3A, atau kita sebut sebagai tabel 4. Selanjutnya, filtratnya ini tadi ditambahkan NH4OH ditambah H2S. Nah, endapannya disebut sebagai golongan 3B, sedangkan filtratnya dihilangkan H2S-nya, kemudian ditambah NH4Cl dan NH4OH, serta ditambahkan NH4 2CO3. Endapannya disebut sebagai golongan 4, atau disebut sebagai nanti tabel 6, dan filtratnya disebut sebagai golongan 5 atau golongan sisa. Jadi golongan sisa itu dia nggak mengendap ketika ditambah apapun. Nah ini tabel 1 tadi golongan 1 ya. Nah ini tadi. Jadi reagen pengendapnya di golongan 1 adalah HCl encer atau HCl4N. Siapa aja endapan itu, yaitu ada AgCl, Hg2Cl2, dan juga ada PbCl2. Semua ini endapannya putih. Setelah itu ditambahkan air panas. Nah, kalau dia larut berarti dia adalah PbCl2, atau berarti kationnya adalah Pb2+. Nah, penetapannya ini, ketika dia tadi larut, terus kemudian tadi kan ditambahkan air panas. Nah, ketika udah dingin, dia akan membentuk kristal jarum. Selanjutnya, penetapan yang kedua ada ini. Kalau dia ditambah Ki, ini maksudnya gambar ini di apa namanya? Itu loh, kaca penetes itu. Nah, ditambahkan Ki dia akan membentuk PbI2, yaitu endapan kuning. Nah, kalau dilihat di menggunakan mikroskop, maka ini akan berbentuk benzen. Ini bagus banget warnanya, bentuknya juga kalau kita melihatnya di mikroskop. Selanjutnya ada penetapan yang lainnya, yaitu ditambah K2SO4, maka akan membentuk PbSO4, yaitu endapan kuning. Jadi ini hanya beberapa penetapannya ya. Sebenarnya masih ada lagi, cuman ini aku tulis ini aja. Terus, sedangkan ketika ditambah air panas tadi kok dia mengendap, berarti ada dua kemungkinan, dia AgCl atau Hg2Cl2. Nah, keduanya sama-sama endapan putih kan? Nah, ini ditambahkan NH4OH6N. Kalau dia larut, berarti dia adalah kationnya adalah Ag+. Ya, yang larut ini adalah AgNH3 2Cl. Nah, penetapannya ini, kalau dia ditambah Ki akan membentuk AgI, yaitu endapan kuning. Kalau dia ditambah HNO3, dia akan membentuk endapan putih, yaitu AgCl. Setelah itu, kalau yang di sini tadi mengendap, berarti dia adalah Hg2Cl2, berarti kationnya adalah Hg2+. Ini endapannya berwarna abu-abu ya. Nah, uji penetapannya itu dia harus dilarutkan dulu pakai air reja. Nanti dia akan mengion menjadi Hg2+. Nah, ini ada beberapa penetapan. Kalau ditambahkan Ki, dia akan menjadi endapan orange. Kalau Ki-nya berlebih, dia akan larut. Terus kalau ditambahkan SnCl2, dia akan mengendap sebagai Hg hitam. Terus kalau kawat ini diuji pendahuluan ya. Kawat Cu dicelupkan terhadap ini, larutannya ini tadi, maka akan terbentuk lapisan perak, atau ini disebut sebagai uji amalgam. Nih pendahuluannya tadi. Cuman penetapannya berarti ada dua ini ya. Selanjutnya ada tabel 2 atau golongan 2.
Nah, di sini reagen pengendapnya apa? Nah, ini ya. Zat molar-molar ditambah HCl, kemudian ditambah H2S. Ini ya. Nah, ketika dia mengendap akan terbentuk ini. Kalau HGS itu endapan hitam, PBS juga endapan hitam, Bi2S3 itu endapan coklat, CuS endapan hitam, CDS endapan kuning. Nah, setelah itu endapan ini kita tambahkan HNO3. Kalau dia mengendap berarti dia adalah Hg22+. Oke? Hg2+. Kalau dia larut, berarti ini ada kemungkinan kationnya ada Pp2+, Bi3+. Nah, kalau udah kan larut ditambahkan H2SO4, kalau mengendap berarti Pb, endapan putih. Kalau larut berarti ada 3 kemungkinan, Bi, CO, atau CD. Ini anunya ya, apa? Penetapannya. Sama penjelasannya sama seperti tadi di golongan 1 tadi. Gitu sih. Jadi reagen pengendap di golongan 2 ini ada apa aja sih? Berarti ada HNO3, terus ada H2SO4, terus ada NH4OH. Ini udah aku tulis reagen pengendapnya di golongan 2A. Penetapannya ini juga udah aku tulis. Jadi kalau ada lambang bunder-bunder gini, itu maksudnya apa? Itu loh, cawan penetes itu. Cawan purs. Selanjutnya ini sama seperti tadi. Golongan 3B, golongan 2B. Nah, reagen pengendapnya ada apa aja? Reagen pengendapnya ada HCl pekat. HCl pekat ya. Ini bisa dibaca sendiri, penjelasannya sama seperti tadi caranya. Jadi, apa namanya? Ini aja, aku jelasin yang ini ya. Kalau ada endapan AS2S5 atau endapan kuning, di sini ada uji Friedman. Friedman itu untuk ini, AS. Nah, ini endapannya dimasukkan ke tabung reaksi, ditambahkan KOH pekat. Terus ditambahkan logam Al, dimasukkan. Setelah itu ditutup menggunakan kertas PB asetat. Setelah itu, ini kertas saring dibasahi menggunakan AgNO3. Nah, kalau dia mengandung AS berarti di kertas saringnya itu akan terbentuk noda hitam. Itu uji Friedman. Itu sih. Terus-terusnya sama kok penjelasannya. Ini ada golongan 3A, terus ada golongan 3B, ada golongan 4, terus ada golongan 5 ini. Jadi sebenarnya penetapannya itu kan nggak hanya ini saja ya. Kamu bisa nyari di diktat, kamu tulis sendiri, kamu buat tabel seperti ini. Kayak gitu. Jadi gini kan mempermudah buat kita belajar. Oke. Jadi itu sih mengenai penggolongan kation dan penetapannya. Kalau uji pendahuluan itu ini aku nggak nulis sih, cuman ada kok di PPT. Kalau nggak gitu di diktat juga ada uji pendahuluan itu apa aja. Begitu. Aku kira cukup ya review tentang penggolongan kation beserta penetapannya. Kalau kalian kurang jelas dengan tabel aku, jadi kalian bisa bikin sendiri versinya kalian masing-masing, sehingga kalian lebih mudah untuk memahami. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.